中文普华三语国民学校小学部6年级。大家好，我是 Opsi 老师。今天 Opsi 老师要讲语法。Hari ini 老师 akan membahas tentang grammar atau tata bahasa. 好，我们要看一下，你们可以准备一下课本第15页。Kalian bisa siapkan buku paketnya halaman 15. Yang pertama, kita akan belajar grammar tentang jumlah atau persentase. Ya. Nah, Opsi 老师 mungkin merasa kalian yang masih belum paham tentang ini. Nah, maka dari itu kita akan pelan-pelan membahasnya, anak-anak. Perhatikan ya. Yang pertama, Opsi 老师要帮你们读一下这个句子。老师akan membacakan kalimatnya, kemudian 老师 akan mengartikannya. One by one, satu persatu. 一个一个。ya. 第一个是我们班1/3的同学是新同学。我们班1/3的同学是新同学。Kelas kami 1/3 siswanya adalah siswa baru. Jadi kata yang digarisbawahi ini menunjukkan sebuah jumlah atau suatu jumlah. Ya, jumlahnya sepertiga. Sepertiga siswanya itu siswa baru. Ya, kelas kami 1/3 atau 1/3 dari siswanya adalah siswa baru. Paham? Kemudian contoh yang bawah, ini ada 5%, ada 15%. Nah, ini juga menunjukkan suatu jumlah. Nah, tinggal dimasukkan saja. 我们班5%的同学是新同学。Kelas kami 3/5 siswanya adalah siswa baru. Ya, tinggal diganti jumlahnya aja. Kemudian jumlah yang bawah 15%. Dimasukkan lagi 我们班35%的同学是新同学. Kelas kami 35%-nya dari siswanya adalah siswa baru. Jadi 35% siswanya itu siswa baru. Nah, ini menunjukkan sebuah jumlah juga kan ya, anak-anak? Oke, masih belum paham? Lalu akan kasih contoh yang lebih simpel lagi. Yang pertama, 我的朋友1/4是中国人. Nah, teman saya 1/4, ini 1/4-nya adalah orang China. Cara bacanya gimana sih Laosi ngertiinnya? Nah, yang dibaca kalau biasanya kita kan depannya dulu 1/4, 1/4. Tapi kalau dari Mandarin ini bacanya dari belakang. I-nya dulu 1, 分之 ini per se ini 4. Ibaratnya gitu ya Nana ya. Jadi bacanya dari belakang. 1/4. Bukan 4/1 tapi 1/4. Ya. 我的朋友1/4是中国人. Teman saya 1/4-nya adalah orang China. Kalau 我的朋友 ganti 5/1是中国人. Temanku 1/5-nya adalah Jungguoren. Ini angkanya tinggal diganti saja. Ya. Oke, sekarang contoh kedua. 我的书5%是中国书. 中文书. 再来一遍. 我的书5%是中文书. Ya, buku saya 5%-nya adalah buku Mandarin. Jadi dari semua buku-buku dia atau buku-buku saya, 5%-nya jumlah ini 5%-nya itu adalah buku Mandarin. Ya. Jadi kalau ada misalnya dia punya buku 100, berarti 5% dari 100-nya itu adalah buku bahasa Mandarin. Oke? Paham? Sampai di sini? Nanti kita pelajari lagi, review lagi. Boleh tanya ke Opsi Laosa kalau masih belum paham. Ya. Kemudian
Grammar kedua, langsung masuk grammar kedua, yaitu tentang apa? Nah, ini tentang penggunaan kata ti. Ini kalau sudah di kalimat bacanya jadi te juga bisa. Ya. Nah, caranya ini ada rumusnya. Untuk membuat kalimat yang mirip seperti contoh adalah menggunakan rumus subjek plus kata sifat plus ti plus kata kerja dan boleh juga ditambah kata benda. Nah, kalimatnya yang ada di contoh langsung bantu baca. 我们心急的走上讲台。我们心急的走上讲台。Artinya adalah kita sinji itu hatinya tidak tenang atau grogi ya. 我们心急的走上讲台。Kita hatinya tidak tenang, 的走上讲台 jalan ke atas 讲台 itu panggung. Nah, berarti kalau diartiin keseluruhan, kita jalan ke atas panggung dengan hati yang tidak tenang. Atau kita dengan hati yang tidak tenang jalan ke atas panggung. Boleh juga. Ya. Nah, kemudian kalau bawahnya, aduh, opsi laoshi kayaknya ini agak sulit nih kosakatanya. Opsi laoshi bantu ya. Xiao rong man mian. Artinya adalah xiao rong itu man mian kai kai xin xin de. Seneng banget. Gitu artinya. Bahagia sekali. Ya. Xiao dari kata xiao ini kan tertawa, tersenyum. Rong manien penuh dengan kegembiraan, kai xin xin de. Nah, apa? Tinggal dimasukkan aja. 我们笑容满面的走上讲台. Nah, kalau yang tadi naik panggungnya itu dengan hati yang grogi, deg-degan dan gelisah. Tetapi kalau yang ini, 我们笑容满面的走上讲台, kita ya naik ke atas panggungnya dengan hati yang gembira. Atau kita dengan hati yang penuh dengan kegembiraan naik ke atas panggung. Atau jalan ke atas panggung. Itu. Cuma diganti kata sifatnya aja. Oke? Kemudian yang kedua, 脚步很轻的. 脚步很轻 berarti langkahnya sangat ringan. Langkah ringan biasanya kita hatinya juga gembira. Ya, contohnya 我们脚步很轻的走上讲台. Kita dengan langkah ringan jalan ke atas panggung. Oke? Nah, opsi lause masih bingung? Ya, kita lihat ya yang lebih gampang. Contoh dari opsi lause masih sama, rumusnya subjek. 我们, papa, mama, 姐姐, titik, kakak, 都可以. Kemudian kata sifatnya plus ti plus kata kerja atau plus benda. Opsi lause kok kadang baca ti, kadang baca te. Nah, ini kalau sendirian kita biasa baca ti. Ya, tapi kalau udah jadi satu kalimat bacaannya te. Kita lihat yang pertama. Mama subjek, 开心的回家. 开心kata sifatnya, kemudian 回家kata kerjanya. Nah, ini kata bendanya opsi lause nggak tambahkan di sini. 可以, boleh. Contoh, Mama 开心的回家. Mama dengan senang pulang ke rumah. Ya, kemudian opsi lause coba dong kalau ditambah kata benda, kita lihat ya. 姐姐生气的跑到公园. Ya, 姐姐生气的跑到公园. Ya, kakak marah ya dengan marah lari ke 公园. 公园 itu taman. Kakak marah sampai lari ke taman. Ya, jadi itu ada keterangan sengci, kata sifatnya diganti benar-benar sengci. Tadi kaisi sekarang sengci. Sengci apa? Sengci 跑到, sengcinya sampai lari. Kaisin apa? Kaisin 回家, kaisin 的回家, kaisinnya sampai kaisinnya sambil pulang gitu. Oke? Yang terakhir. 我哭的走到学校. 我哭的, aku menangis sambil jalan sampai ke sekolah. Gitu. Ya, aku menangisnya sambil jalan sampai ke sekolah.
Jadi ku ini yang warna ungu nih, perhatikan. Yang ungu adalah kata sifat. Yang hitam subjeknya. Yang merah ini te-nya atau ti-nya. Terus yang kuning kata kerja. Nah ini Kongyuan Xuexiao kata bendanya. Nah Kongyuan Xuexiao juga bisa diibaratkan kata keterangan tempat. Oke? Nah, itu sedikit penjelasan mengenai grammar yang kita pelajari anak-anak ya. Jika ada pertanyaan lagi boleh tanya ke Opsi Lause. Kalau masih bingung ulang lagi videonya sampai paham. Oke, terakhir tugasnya ada di sini. Halaman 3 nomor 5, halaman 3 nomor 6, halaman 11 nomor 5 dan halaman 7 nomor 1 Jushu Seishe. Ya, jangan lupa di buku ke-8 yang B. 好了，没有问题的话呢，我们老师就到这里了，再见。